mendapatkan informasi secara kuantitatif mengenai variabel yang akan diteliti. Bisa tes sudah jelas ya. Tes itu karena datanya sudah jelas kuantitatif, jadi kita analisnya bisa kuantitatif. Nah, ada juga angket ataupun kuesioner. Kalau angket itu daftar pernyataan, sedangkan kuesioner itu daftar pertanyaan. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, mungkin saya sedikit menyinggung untuk instrumen penelitian gitu ya, sedikit, bukan berarti saya mengajarkan terkait dengan instrumen. Kalau mau nanti ada sisinya sendiri gitu ya. Tapi ada sedikit saya menyinggung tentang instrumen penelitian. Seperti itu. Jadi sebenarnya nanti ada, kalau kita lihat jenisnya gitu ya, variabel itu ada dua gitu ya. Ada yang variabel bisa diamati langsung, observed variable. Ada juga yang tidak bisa diamati secara langsung, unobserved variable. Kalau yang diamati langsung, contoh prestasi ya kan, pemahaman konsep, pakai apa instrumennya? Tes, udah jelas scoringnya. Kemudian kalau yang tidak bisa diobservasi secara langsung, tidak bisa diamati secara langsung, itu perlu instrumen juga. Contoh, minat belajar, motivasi. Kita tahu nggak anak itu termotivasi atau enggak gitu kan? Hanya karena dia kelihatan excited, terus kita bisa bilang dia motivasi? Belum tentu. Kita harus buat instrumen di situ ya. Nah, instrumennya itu non-tes, bisa angket ataupun kuesioner. Kalau angket itu daftar pernyataan, kalau kuesioner daftar pertanyaan. Oke? Nah, baik kuesioner ataupun angket, ini saya ada contoh. Ini contoh saya untuk butir pengukuran self-regulated learning skill. Ya, sebenarnya saya kembali lagi ke awal ya, saya tidak mengajari membuat instrumen. Ini hanya sekilas untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, begitu juga dengan item-item atau butir, nggak langsung tiba-tiba muncul. Jadi perlu ada pengembangan di situ dari indikator, dimensi, subdimensi, sampai muncul butir-butir. Ya itu nanti kalau mau ada sisi sendiri gitu ya, kalau kita ketemu lagi. Nah, ini intinya udah jadi gitu ya, untuk item atau butir pengukuran self-regulated learning skill. Yang pertama, saya merumuskan tujuan belajar saya sebelum pembelajaran dimulai. Saya merencanakan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar saya. Saya terfokus pada usaha mencapai tujuan belajar saya. Saya mengupayakan diri untuk fokus belajar. Saya selalu membuat jadwal sendiri untuk pencapaian tujuan belajar saya. Sebenarnya masih banyak ya, ini contoh aja. Kemudian 5 kolom di sebelah kanan itu menunjukkan 5-point Likert scale. Jadi di sini saya menggunakan skala Likert 5 poin. Nah, di situ ada SS sangat setuju, S itu setuju, N netral, TS itu tidak setuju, STS adalah sangat tidak setuju. Nah, terus skala Likert itu apa? Mungkin saya sedikit ya, saya nggak bahas detail, tapi saya akan bahas sedikit yang masih berhubungan dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Kalau kita bilang Likert scale atau skala Likert itu adalah skala pengukuran yang memiliki ciri khas kata setuju, gitu ya. Kalau selain kata setuju itu bisa juga kayak puas, tidak puas, gitu ya, sesuai, tidak sesuai, gitu ya, itu bisa semantik diferensial. Jadi kalau mau pelajari silakan pelajari, nanti ada sesi sendiri kalau mau ya, itu kalau kita ketemu lagi. Nah, terus ada juga yang kayak skalanya tuh cuma 2 opsi, 2 pilihan. Contoh, iya, tidak, benar, salah. Nah, itu bisa juga skala biner, udah 2 pilihan ya, berarti B kan biner, atau juga bisa disebut dengan dikotomus scale, ataupun juga menggunakan skala Goodman. Nah, untuk pelatihan hari ini kita fokus untuk skala Likert ya. Ini tadi skala pengukuran Likert, SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Nah, ada skor untuk favorable dan unfavorable. Nah, ini apalagi? Saya nggak akan detail, tapi mungkin sekilas saja. Kalau favorable itu pernyataan bersifat positif, sedangkan kalau unfavorable itu pernyataan yang bersifat negatif. Begitu juga dengan scoringnya, karena mereka 2 hal yang berbeda, maka scoring juga akan berbeda. Jadi kalau untuk SS sangat setuju, untuk skor yang pernyataan bersifat positif atau favorable-nya itu 5, kalau setuju itu 4, kalau netral 3, tidak setuju itu 2, STS sangat tidak setuju adalah 1. Untuk unfavorable di-switch ya, dibalik. Berarti yang sangat setuju skornya 1, setuju itu 2, netral 3, tidak setuju 4, sangat tidak setuju 5. Nah, contohnya di sini. Saya kembali lagi ke kuesioner atau angket yang contoh tadi. Coba kita amati yang poin pertama. Saya merumuskan tujuan belajar saya sebelum pembelajaran dimulai. Dia pernyataannya bersifat positif, favorable. Nah, kemudian kadang-kadang
item ini menunjukkan atau menjelaskan dari dimensi studi goal, tujuan pembelajaran. Saya bisa membuat satu item lagi yang mendeskripsikan atau merefleksikan untuk studi goal tadi, indikator tadi. Misalkan saya tambahin lagi yang nomor 6 gitu ya. Saya tidak pernah menumuskan atau saya tidak pernah membuat tujuan belajar sebelum saya memulai belajar. Sama-sama menjelaskan dimensi dari tujuan pembelajaran, gitu ya. Tapi yang satunya, yang poin pertama dia bersifat favorable, yang kedua dia unfavorable. Paham ya semuanya ya? Nah, terus gunanya apa sih favorable unfavorable ini? Kadang itu sangat bagus. Jadi kalau bisa angket atau kuesioner Bapak Ibu gitu ya semua ya, itu kalau bisa memunculkan favorable unfavorable. Kenapa? Kita bisa lihat apa ya objektivitas gitu loh dari angket kita. Contohnya gini, sering ya ngisi-ngisi angket ya. Pernah ya? Kadang-kadang gimana? Kita nggak baca item. Iya nggak? Kita kasihan sama teman kita. Akhirnya apa? Kita checklist aja yang SS sangat setuju tanpa kita baca item-item atau butirnya. Iya tidak? Nah, iya kan? Nah, akhirnya apa? Pada saat menemukan kasus saya tadi, kalau kita baik, saya nih, checklist aja yang SSS semua sampai bawah. Pada saat saya nomor 1 mengatakan, oh saya selalu menetapkan tujuan belajar, tapi di poin 6 saya juga SS. Diragukan kan? Nggak objektif kan? Nah, makanya akan lebih baik angket itu ada favorable dan unfavorable. Tapi resikonya gede, seperti tadi itu. Tapi hasilnya benar-benar objektif. Paham ya? Nah, sehingga pada saat saya emang benar-benar si responden nih, saya responden nih ya, saya ngisi nih, saya checklist nih. Yang pertama saya isi SS tuh, saya checklist SS. Terus yang ke-6 tadi, saya sadar, nih saya baca beneran ya. Saya pilihnya mana? Tidak setuju. Iya kan? Saya selalu menentukan. Berarti di situ SS skornya berapa? 5. Ya kan? Yang poin ke-6, dia skornya juga 5. Paham ya? Jadi untuk scoring favorable sama unfavorable mempunyai sendiri. Bisa dipahami ya? Oke, good. Keren kelas ini ya. Next, ya. Tadi mungkin sekilas aja. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pengujian validitas dengan skala Likert. Jadi untuk pelatihan hari ini, khusus hari ini, kita fokus untuk pengujian validitas dan reliabilitas skala Likert. Kalau yang tadi Bu yang pakai Goodman gimana? Ya nanti. Kalau kita berjodoh kita ketemu lagi. Oke? Nah, kalau kita bilang pengujian validitas, kita harus tahu dulu istilah valid itu apa, gitu ya. Valid itu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh, penggaris adalah alat ukur yang valid untuk mengukur panjang pensil. Saya menemukan pulpen ya, spidol ya namanya ya. Spidol ya. Saya ingin membuat replika yang identik dengan spidol ini. Oke? Ya, berarti kalau saya ingin buat replika identik harus gimana? Panjangnya sama, ya enggak? Ya. Terus saya letakkan di sini ya. Bagaimana saya mengukur panjangnya? Saya bisa pakai tangan. Saya ukur nih. Saya minta tolong masnya nandain. Oke? Buat replika. Jadi, oke? Cara pertama. Yang kedua, saya pakai zaman dulu pakai tali ya. Tahu ya? Tali, terus kemudian kita bisa membuat replika. Ya kan? Kemudian juga bisa menggunakan penggaris berapa senti disesuaikan untuk membuat replikanya. Mau pakai tangan, mau pakai tali ataupun pakai penggaris itu merupakan alat ukur untuk mengukur panjang spidol. Ya. Tapi pertanyaannya berikutnya, apakah penggaris tadi ataupun tangan ataupun tali itu merupakan alat ukur yang valid untuk mengukur panjang spidol? Maka kita perlu namanya uji validitas. Oke. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang akan kita teliti. Ini kan mahasiswa ya, masa mau meneliti panjang bolpen? Kan tidak, ya kan? Sesuai dengan fokus Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya apa? Misalkan saya mau meneliti variabel yang saya teliti adalah berpikir kreatif, ya silakan. Creative thinking gitu ya. Ataupun critical thinking, ya silakan. Pemahaman konsep, silakan. Sesuai dengan fokusnya Bapak Ibu. Nah, untuk pengujian validitas skala Likert, dengan teknik pengujian korelasi product moment atau Pearson, bisa juga pakai rumus ini. RIX sama dengan N sigma IX min sigma I kalikan sigma X per akar N sigma I kuadrat min sigma I kuadrat kalikan N kalikan sigma X kuadrat min sigma X kuadrat.
ada keterangan ya, RIX itu koefisien korelasi item total, kalau I-nya skor item, X-nya skor total, N-nya banyak responden. Usahakan sampel minimal 30. Oke? Bisa manual, tapi untuk pelatihan ini kita coba SPSS ya. Untuk kriteria pengujian, koefisien korelasi RIX tadi itu harus lebih dari sama dengan R tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka item-item tersebut dikatakan valid untuk mengukur variabel yang akan Bapak Ibu ukur. Untuk pengujian validitas skala Likert, nanti Bapak Ibu bisa mengkorelasikan item pertanyaan dengan nilai total. Nah, ini contohnya. Misalkan ini contoh beda lagi ya. Saya ingin memvalidasi item-item untuk kuesioner penerimaan teknologi VR. Tahu VR ya? Virtual Reality. Zamannya sekarang ya, Apple Vision Pro. Ada yang punya? Ada yang punya? Yang kita bisa lihat secara itu ya, visual ya. Nah, ini saya lagi, kebetulan saya juga udah riset ini gitu ya. Saya menemukan item-itemnya. Yang pertama imersif. Jadi kita kalau pakai VR itu saya itu benar-benar tenggelam di dalamnya, benar-benar kerasa di dalamnya. Terus interaksi, saya benar-benar ngerasa interaksinya secara langsung setelah saya pakai VR. Imajinasi, saya bisa membayangkan ya konsep yang abstrak itu, focus attention benar-benar terfokus, dan perceive is to use adalah kemudahan dalam menggunakan VR. Ini adalah item-item untuk kuesioner penerimaan teknologi VR. Nah, terus itu misalkan di sini contohnya ada 5 responden, tapi kan ini kan minimal ya 30 ya, ini contoh aja. Nah, di sini 5 responden ya. Responden pertama, nanti kalian backup datanya dari hasil checklist tadi, di backup kalau di sini SS, interaksinya SS, kalau setuju S, kalau tidak setuju TS ya tadi ya. Kalau sangat tidak setuju STS gitu ya. Kalau netral. Udah di backup seperti ini. Nah, ini diubah ke dalam bentuk kuantitatif ya. Tadi SS apa skornya? 5, S-nya setuju 4, netralnya 3, tidak setuju 2 ya. STS-nya 1 ya. Jangan lupa tambahin lagi kolom total. Oke. Kemudian silakan dijumlahkan kayak responden pertama 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 totalnya 22. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 5 23. Responden ketiga 4 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5 21. Untuk responden keempat 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 21. Responden kelima 5 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 5 24. Bisa nanti pakai Excel. Oke? Nah, next berikutnya mungkin di benak kalian ini kapan praktiknya gitu ya. Udah panas nih. Oke, kita langsung aja ke contoh kasus ya. Misalkan ada seorang peneliti ingin melakukan uji coba kuesioner, validitas, dan reliabilitas tes. Nah, dari instrumen kuesioner penerimaan teknologi VR. Kuesioner penerimaan teknologi VR akan diukur melalui 5 item. Yang pertama IM1, immersion. Interaction itu M2, imagination-nya itu IM3, focus attention-nya itu M4, perceive is to use-nya IM5. Nah, ada kata-kata praktik SPSS. Silakan dibuka aplikasi SPSS-nya. Silakan dibuka praktik SPSS aplikasinya, kemudian dibuka juga Excel datanya. Saya harap Bapak Ibu sudah install SPSS. Jadi saya nggak mau mengajari cara install SPSS, ya. Sudah ada. Excelnya benar yang ini datanya atau data yang lain? Sama ya. Nah, di sini emang saya buat minimal 30. Oke. Bisa dibuka Excelnya. Terus di copy yang di blok yang atas, ya. Kita Ctrl C, Ctrl C, terus pindah sembarang ini sel, klik kanan yang transpose. Nah, terus di copy, ya, Ctrl C. Kemudian dibuka SPSS-nya, tabelnya seperti ini ya. Klik yang di bawah, itu ada data view sama variable view. Klik yang variable view. Kalau sudah, pada kolom label, ya, kolom label itu saya klik tuh ya, Ctrl V.
Oke? Ya, lakukan itu. Sudah? Nah, sekarang kita tinggal mengisi kolom nama. Untuk mengisi kolom nama di situ, bisa kembali lagi ke Excel yang Bapak Ibu tadi buat, gitu ya. Di bawah itu saya udah kasihkan notasinya. Jadi ada IM1, IM2 sampai IM5. Saya Ctrl C. Saya taruh juga di bawahnya. Klik kanan. Transpose. Kita copy, kita pindahkan lagi ke SPSS-nya, the variable view. Kompas. Sampai sini ada yang ketinggalan? Mahasiswa yang sudah saya ajarin udah pasti kebiasaan dengan cara ngajar saya. Agak cepat, ya. Oke, silakan. Intinya di kopas bisa satu-satu atau kayak saya tadi di transpose ya, copy pastenya paste transpose. Oh iya, tambah satu lagi ya, total. Paham ya? Saya ulangi lagi. Mau saya ulangi lagi atau gimana? Oke, tapi diam dulu ya. Kita fokus ya. Saya ulangi lagi. Kembali lagi ke Excel yang tadi. Silakan di yang atas di copy. Jadi identitas lengkapnya itu di kolom label. Ya, kalau di kolom name itu biasanya singkatannya aja atau inisialnya aja, karena dia nggak boleh pakai spasi, nggak bisa, mesti error. Ya, kalau mau lengkap itu di kolom label. Silakan di blok, udah kayak gitu ya, di blok ya, di copy, Ctrl C, terus pindah sembarang sel, klik kanan, pilih apa? Ya, ke bawah. Terus kalau sudah, yuk di copy lagi, Ctrl C lagi, terus di Ctrl P di SPSS yang variable view di kolom label. Sudah. Hal yang sama untuk baris IM1, IM2, IM3, IM4, IM5. Lakukan hal yang sama. Sudah? Kalau sudah, paham ya, kalau yang IM1 sampai IM5 di copy di kolom name. Nah, tambahin satu baris lagi ya Bapak Ibu ya, total. Oke. Sampai sini saya bisa lanjut? Udah? Udah? Siap. Sekarang pindah ke layar data view. Di bawah diklik yang data view. Tadi variable view, sekarang ke data view. Oke? Hal yang sama, kembali lagi ke Excel, kita copy data yang 1 sampai dengan total. Ctrl C. Kita kembali lagi ke SPSS di data view, kita Ctrl V. Ya, sudah? Sip. Di sini dia 2 desimal di belakang koma. Padahal data kita emang data bulat ya. Ya udah, desimalnya kita hapus. Kembali lagi ke variable view, ya. Kita ganti di sini 0 aja, ya. Sudah? Kita kembali lagi ke data view. Hilanglah desimalnya. Sampai sini ada yang belum? Yang belum angkat tangan sebelum kita mulai analisis. Oh, belum, silakan. Saya ulangi lagi. Tadi ada yang intermezzo yang lewat ya. Bisa saya mulai? Bisa saya lanjutkan? Bisa? Bisa kembali di fokus? Ya, kembali ke laptop gitu ya. Klik analyze. Klik correlate. Oh, pilih correlate, kemudian bivariate. Apa? Aduh, balik lagi. Analyze, correlate, bivariate. Nih, saya nggak klik dulu deh. Ayo, diikutin. Udah? Saya klik ya. Kalau saya klik, saya nggak ngulangin loh. Ayo, diklik dulu. Diikutin semuanya. Udah? Saya mulai ya. Oke.
Silakan diblok semua. Kita pindahkan ke kolom variabel. Udah. Pastikan untuk correlation coefficient-nya adalah di checklist Pearson. Tutel, silakan klik OK. Sudah? Ya tetap. Langsung OK aja. Sudah? Ada layanan, ada hasilnya yang berbeda? Angkat tangan. Selain ini? Sama ya? Oke. Bisa fokus, kita baca dulu. Ini bilang apa sih tabel ini? Membingungkan ya, angka-angka ya. Simpel kok Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat di sini. Nggak perlu banyak yang susah gitu ya. Kita lihat kolom yang terakhir ataupun yang baris terakhir aja. Oke. Yang pertama, kita lihat di sini untuk koefisien korelasi Pearson-nya itu 0,428 ya. Nah, di situ dia harus lebih dari R tabel. Cari di searching di internet ya. Cari R tabel itu apa? Tinggal kita bandingin. Males ya? Males. Jangankan kalian, saya juga males sebagai dosen. Ya. Bagaimana caranya? Gampang, kita nggak perlu cari R tabel. Kita udah agak zaman dulu kita. Kalau zaman saya dulu buka tabel, cari tabel, T tabel lah, square tabel lah. Bosen kan, capek ya? Nah, bisa juga kita cari dengan menggunakan signifikansinya yaitu 0,018. Dia harus kurang dari 0,05. Kurang nggak? Kurang ya. Hal ini menunjukkan bahwa item immersion itu dikatakan valid untuk mengukur penerimaan teknologi VR atau keefektifan dari penggunaan VR. Oke. Begitu juga dengan item interaction, item imagination, item focus attention ataupun passive is to use. Setiap signifikansinya kurang dari 0,05. Maka item-item ini merupakan dikatakan valid untuk mengukur penerimaan teknologi VR atau keefektifan dari penggunaan teknologi VR. Bisa? Gampang ya? Daripada pakai Excel, hitung-hitung, nanti salah juga, gitu ya. Mendingan kita pakai SPSS. Dah, simple, hanya untuk validitas seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Gampang ya? Nah, hanya sekedar itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau bisa validitas jangan manual. Cobalah untuk SPSS. Khusus untuk skala Likert. Kalau yang Goodman gimana? Beda lagi. Jadi kalau nanti ada lagi, ikut ya. Yang saya salut yang ini. Ini yang udah sesi kedua ya. Ini yang ketiga ya, datang terus ya. Nanti sesi lagi apa gitu ya. Jadi banyak ilmu gitu ya. Next. Ini sama seperti yang tadi saya katakan. Kita lanjut ke pengujian reliabilitas. Bisa? Kita move on ke validitas, kita masuk ke reliabilitas. Simpel ya? Pengujian reliabilitas dalam skala Likert. Untuk pengujian reliabilitas dalam skala Likert, kita harus tahu dulu istilah reliable. Reliable atau konsisten. Alat ukur yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur pada saat ini dan pada beberapa waktu yang berikutnya untuk objek yang sama maupun objek yang berbeda. Loh, apa bedanya sama validitas, Bu? Tadi validitas juga sama, alat ukur mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, terus reliabilitas ini apa? Gitu ya. Ingat ada kata-kata di belakangnya, ada buntutnya gitu ya. Diukur yang harusnya diukur pada saat ini, beberapa waktu berikutnya objek yang sama maupun objek yang beda. Pada saat saya ingin mengukur mathematical creativity, kreativitas matematika, saya buat instrumen. Terus saya terapin di satu kelas, satu sekolah, misalkan sekolah A, SMP A gitu ya. Nah, ini bukan hanya digunakan di sekolah A, harus juga bisa digunakan di sekolah B, C, dan SMP B, C, D dengan jenjang yang sama. Ya, jenjangnya harus sama. Masa saya untuk jenjang kelas 7 saya berikan kelas 9 enggak aneh juga ya, enggak sesuai, enggak sama. Nah, harus bisa diterapkan juga di sekolah lain dengan jenjang yang sama. Instrumen yang saya terapkan juga bisa diterapkan juga bukan hanya saat ini, tapi juga semester depan atau tahun depan. Minimal 4 tahun lah, maksimal 4 tahun. Karena ingat, data yang baik adalah data yang kekinian, terbaru. Ingat ya, yang statistika dasar ya. Ciri-ciri data yang terbaik gitu kan ya. Jadi jangan terlalu lama juga, up to date gitu ya. Itu. Nah, kalau untuk uji reliabilitas gitu ya,
pengujian yang digunakan untuk mengetahui handal atau konsisten tidaknya instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Nah, pengujian reliabilitas untuk skala Likert ya. Teknik pengujiannya Cronbach-Alpha. Ini ada rumus, mau dipakai silakan. Alpha sama dengan K-1, K itu tadi item atau butir pertanyaan, kalikan 1 min do xi kuadrat per do x kuadrat. Itu itu keterangannya ya. Kalau alpha itu koefisien alpha Cronbach, K-nya itu item atau butir pertanyaan. Kalau do xi kuadratnya itu adalah ragam masing-masing item. Do x kuadrat adalah ragam dari total skor. Kriteria pengujian Cronbach-Alpha harus lebih dari sama dengan 0,6. Item akan dinyatakan reliable untuk mengukur variabelnya. Jika dia tidak kurang dari 0,6, maka dia tidak reliable. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi, kita harus mencari item mana yang menyebabkan dia menjadi tidak reliable. Terus kita hapus. Jadi kalau bisa, dalam menentukan indikator, itu minimal 3, atau item harus minimal 3. Kenapa? Ada kalanya kita nggak bisa mengatur responden loh ya. Ada kalanya item kita tuh kan kehapus. Ya kan? Kalau misalkan cuma 2, hapus, maka cuma 1. Kan aneh. Jadi minimal 3. Tahu ya alasannya ya, itu yang paling penting. Bisa dipahami? Sekali lagi kita praktik SPSS. Oke? Tadi udah dimatikan belum? Yang SPSS-nya? Karena kita pakai lagi, dan saya nggak mau mengulang yang copy paste tadi. Oke? Datanya masih tetap sama, tapi kita nggak pakai total. Udah tetap gini nggak apa-apa. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Saya belum klik, silakan dilakukan. Sudah? Saya klik ya. Nah, silakan diblok, jangan diblok semua, kecuali total. Pindahkan ke kolom items. Sudah? Sudah? Klik OK. Apakah memunculkan hasil yang sama? Kalau berbeda, berarti Excel-nya beda, datanya beda. Ya. Oke, ini apa sih? Cuma satu ini aja jelasin apa sih? Jadi di sini kita bisa fokus ke sini ya. Jadi di sini menjelaskan 5 item ya dari kuesioner penerimaan teknologi VR. Dia mempunyai nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,557. Dia lebih dari 0,6 atau tidak? Tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kelima item tersebut tidak reliable dalam mengukur penerimaan teknologi VR. Nah, terus saya harus bagaimana, Bu? Selesaikah saya? Nah, kita harus, ya seperti yang saya bilang ya, kita harus identifikasi kira-kira item mana sih yang menyebabkan, yang menjadi penyebab gitu ya, dia menjadi tidak reliable gitu ya. Gimana caranya? Kita bisa klik Analyze ya, klik Scale, klik Reliability Analyze. Oke? Terus klik Statistik. Oke? Klik Scale if item delete. Udah? Udah? Klik Continue. Udah? Klik OK. Ada yang hasilnya berbeda? Ada? Sama ya? Sudah sampai sini? Ada yang belum sampai sini? Udah ya?
Oke. Bisa lanjut? Bisa? Ada yang berbeda hasilnya dari ini? Sama. Oke, kalau kita amatin, saya nggak tahu ini bisa dibesarin atau enggak. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Oke. Nah, kalau kita lihat di situ, kita cuma lihat yang kolom terakhir. Cronbach alpha if item delete. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, kita pilih yang paling besar, yaitu ini ya, imagination 0,710 ya. Dalam arti gini, berarti item imagination atau tadi kita notasikan dengan IM3, dia menjadi penyebab menjadi tidak reliable, sehingga item yang harus dihapus adalah item imagination atau IM3. Oke. Nah, agar nilai Cronbach alpha menjadi 0,710 sehingga dia lebih dari 0,6. Oke ya? Gak percaya? Percaya nggak? Percaya aja. Ya, kita buktikan gitu ya. Iya. Kalau misalkan Cronbach alpha item delete ini bisa memungkinkan skornya sama nggak sih? Sama kayak apa, Pak? Jadi misalkan immersion sama sebelumnya tanya dulu, Pak, namanya siapa, Pak? Saya Ricky Septian Buman. Angkatan? 2018. Udah lulus? Oh, belum. Oke, lanjut. Mau tanya ini, Bu. Apa mungkin nggak sih, Bu, nilainya sama immersion sama imagination-nya gitu? Kayak misalkan kalau di delete immersion-nya Cronbach alpha itemnya jadi sama-sama, misalkan jadi 0,7 juga, Bu. Terus kalau yang imagination yang dihapus sama-sama jadi 0,7. Nah, kalau kasusnya begitu, yang dihapus yang mana, Bu? Apa keduanya atau pilih salah satunya? Pilih yang terbesar. Tadi saya ulangi lagi ya. Pilih nilai yang terbesar. Kalau saya hapus yang 0, berarti kan di situ yang paling besar yang mana? Yang 0,7 Berarti yang item yang imagination. Nah, bagaimana kalau immersion, Bu? Nanti kalau apanya bagaimana? Pertanyaan ya? Kalau misalkan Cronbach alpha-nya sama. Sama. Nilainya mungkin. Bisa salah satu. Oh, pilih salah satu. Pilih salah satu. Bukan keduanya. Bukan. Nanti kita coba juga bagaimana itu. Terus bagaimana kalau saya hapus yang immersion, hasilnya kayak apa? Penasaran nggak? Penasaran. Nah, saya pengen kasih tahu, tapi saya pengen langsung aplikasinya aja ya. Biar kalian interpretasi sendiri ya. Kan udah dewasa, ya udah mahasiswa gitu ya. Tadi yang saya lihat adalah nilai Cronbach alpha-nya yang paling besar, yaitu 0,710. Berarti yang saya ingin hapus adalah imagination-nya. Silakan kembali lagi ke yang ini, ya, ke datasetnya, data editornya. Kemudian silakan klik di variable view. Oke? Tadi yang membuat dia menjadi tidak reliable yang mana? Kita harus hapus, clear. Hapus sudah? Sudah? Bukan ditambah tapi dihapus, di clear. Sudah? Oke, kalau sudah silakan diganti ya. Kan aneh kalau misalkan langsung lompat gitu ya. Yang penting labelnya disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Yang imagination itu udah dihapus, jadi tinggal kita ganti dulu ininya. Jadi IM1, IM2, IM3, IM4 dan total. IM1 masih tetap ya, pastikan sama. Untuk labelnya adalah label immersion. IM2 adalah interaction. IM3 adalah focus tension, kemudian IM4 adalah perceive is to use, bagaimana kita mudah untuk menggunakan VR, gitu ya. Yang terakhir adalah total. Kalau kita kembali ke data view ya hilang ya, jadinya hanya 5 kolom. Oke, coba kembali lagi, diklik yang data view. Ya, udah, ada yang berubah atau bertambah kolomnya? Enggak ya? Oke, klik analyze. Lakukan hal yang sama, scale, reliability analysis. Kembalikan lagi, klik statistiknya, ini dihapus checklistnya ya. Continue. Ya, udah pastikan ya. Semua yang berhubungan dengan item-item immersion, interaction, focus tension, perceive is to use-nya ada di kolom item kecuali total. Kalau total semua tadi apa?
validitas ya, diingatkan itu. Klik OK. Jadinya apa Bapak Ibu? Jadinya apa tuh? Kelihatan nggak? Oke. Bagaimana berarti interpretasinya? Salah satu, ayo. Angkat tangan. Membantu interpretasinya. Siapa? Ayo angkat tangan. Menjelaskan yang bawa. Kalau saya suruh maju langsung ke laptop semua ya. Ayo siapa yang mau nyoba? Menjelaskan interpretasi untuk yang bawah. Reliability statistik Cronbach alpha. Tadi yang tanya Bapak siapa tadi? Ridwan. Dumai. Ya, Pak Dumai. Itu apa Pak? Itu apa ya Pak ya? Hah? Yang bawah tuh Pak? Iya itu apa? Interpretasinya bagaimana tuh Pak? Intinya? Udah reliable kalau dihilangkan yang imajinasinya. Oke, jadi item-item apa saja Pak yang dikatakan dia reliable Pak? Immersion, interaction, focus attention, sama perceive easy to use. Oke, atau kita juga bisa lihat kita yang bawah tuh ya. Jadi 4 item yaitu item immersion, interaction, imagination, focus attention. Imagination apa sih ya tadi ya? Saya ulangi lagi ya. 4 item yaitu item immersion, interaction, focus attention, perceive is to use. Dia valid, reliable untuk mengukur penerimaan teknologi VR. Paham? Berarti nanti item imajinasinya dihapus. Karena apa? Nilai Cronbach alpha-nya dia lebih dari 0,6. Bisa dipahami ya? Oke. Saya coba back ya yang tadi ya. Oke, yang tadi ya. Sebelum saya hapus di back. Ayo kita back yuk. Coba sama-sama yuk. Udah di back. Kembali ke sebelumnya. Masih kolomnya masih ada 6. Silakan di back ya, atau juga bisa klik yang ini ya, undo a user action sampai kembali lagi ke 5 kolom yang tadi, ke 6 kolom yang tadi plus total. Sudah? Saya bisa lanjut? Ada yang masih belum? Kolomnya masih ada 5? Sama ya? Sudah ya? Yang sebelah sana? Bisa. Sebelah sini? Bisa ya? Sebelah sini? Oke, sip ya, keren ya kelas ini. Buka saya.
Kalau sudah 6 kolom, kita lihat lagi di variable view-nya. Pastikan emang ada 6 ya, dan masih ada imagination-nya. Kalau kita kembali lagi ke output awal, ya, kita kembali lagi. Nah, mana tadi ya? Ini ya. Di sini dia mengatakan bahwa tadi kan yang paling besar adalah 0,71. Sebenarnya kita juga bisa aja menghapus immersion. Boleh-boleh juga sih. Maka ataupun yang interaction. Kalau interaction dia masih akan kurang kron baca alfanya. Sebesar 0,4 kan? Dia berarti masih kurang ya, kan harusnya lebih dari 0,6. Nah, misal nih, saya mau hapus Bu yang interaction, saya nggak percaya. Misal nih. Kembali lagi, gitu ya. Tadi interaction yang mana? Yang ini ya? Klik yang satu baris untuk item interaction, kemudian klik kanan, klik yang clear. Oke? Bisa dicoba supaya nggak penasaran. Jangan lupa diganti ya, nanti. Oke, pastikan udah pas ya. Untuk yang IM1 immersion, IM2 imagination, kemudian IM3 focus attention, IM4-nya adalah perceive is to use, totalnya tetap total. Sudah, pastikan semuanya desimalnya 0, jadi tidak ada desimal di belakang koma. Maka dia akan menjadi 5 kolom. Di mana yang untuk item, kolom item interaksi itu akan dihapus. Oke? Udah ya? Kalau sudah, sama lakukan yang tadi, klik analyze, kita klik reliability, scale reliability ya. Masukkan ya. Udah. Pastikan semua di kolom item ada immersion IM1, focus attention IM3, imagination IM2, perceive is to use-nya IM4. Jadi berubah ya ininya. Kemudian pastikan dia nggak terchecklist ya untuk scale if item delete, dia hanya mengidentifikasi mana aja sih item yang harus dihapus. Klik OK. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayo, interpretasinya apa nih berarti? Tidak reliable. Pada saat kita menghapus item apa tadi? Interaksi, dia akan menjadi tidak reliable. Kita salah menghapus item interaksi. Berarti item interaksi ini sebenarnya dia bisa mengukur atau reliable dalam mengukur kuesioner kita gitu ya. Kita gunakan gitu. Kok malah kita hapus gitu ya? Bisa dipahami ya. Kalau kita hapus malah dia menjadi tidak reliable gitu loh. Jadi jangan sampai salah dalam menghapus item. Gitu ya. Sehingga di sini 4 item tadi, item apa aja tadi? Immersion, interaction. Interaction ini udah enggak ya? Immersion, imagination, focus attention, perceive is to use-nya dia tidak reliable. Maka kita harus cek lagi. Ya, kayak tadi. Item mana sih yang menjadi penyebab dia tidak reliable? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oh iya, silakan. Namanya dulu siapa? Ibu saya Yonita. Angkatan? Angkatan 21. Udah lulus? Oh belum. Ya mungkin kan kumlot ya. Mau tanya, ini kalau yang Cronbach Alpha item relatifnya itu kemungkinan ada gak Bu? Ada kemungkinan di bawah 0,6 semua nggak? Ada. Ini kan ada yang 0,472. Ya, kalau misalnya di bawah 0,6 semua itu berarti kayak gimana? Berarti bagaimana yang lainnya? Itemmu berarti emang tidak cocok untuk ini mengukur variabel yang akan kamu gunakan, ya kan? Silakan mencari skala lain, gitu ya. Untuk mencari skala, mungkin kalian bisa asal, ya tidak, yang sesuai. Tetapi nanti jangan kaget pada saat belajar, gitu ya, di luar, ya gitu ya. Jangan kaget juga
ternyata tidak segampang itu kita membuat kuesioner atau kita membuat angket misalkan kayak gitu. Kita nggak boleh asal gitu. Kita ada yang namanya kita mencari jurnal-jurnal internasional, kita mencari skala orang. Misal nih, saya mau membahas tentang instrumen motivasi. Ya. Berarti saya harus mencari skala motivasi orang. Saya tidak bisa harus membuat sendiri. Tapi kan kalian nggak ya, buat sendiri kan, asal aja ya. Kadang lihat kakak tingkat gitu ya, padahal nggak tahu kredibilitasnya gitu ya. Yang benar itu silakan cari gitu ya. Kalau cari statistik yang benarnya ya, kalau membuat instrumen gitu ya. Jadi kalau ada perlu nanti kita coba cari. Nanti kalau memang jodoh gitu ya, kita akan sosialisasi lagi untuk membuat instrumen. Itu harus searching ya, cari jurnal-jurnal internasional. Yang dicari apa? Yang dicari skala, misalkan saya fokus saya mau motivasi gitu ya. Berarti saya cari searching di Sense Direct gitu ya. Motivation skill. Saya cari di situ skala-skalanya. Nah, kadang-kadang di jurnal tersebut ya, itu hanya muncul item-itemnya saja, Bu. Terus saya boleh nggak, Bu, masukkan aja di dimensinya? Nggak boleh. Kalian siapa? Ya, itu sering terjadi gitu ya, itu sering terjadi, gak boleh seperti itu. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Kontak orangnya, autornya dikontak, di email, dihubungin. Apakah saya boleh meminta skalanya, Bapak, Ibu? Jangan kaget kalau misalkan dapat respon yang tidak memuaskan. Misal, tidak dibalas. Ataupun dibalas, oh I'm sorry, I'm exhausted, aku udah capek. Siap-siap apa? Cari yang lain. Banyak sekali yang lain. Ya, itulah susah payahnya seorang mahasiswa. Oke? Terus kita akan coba lagi ya. Itu. Mungkin kalau kita akan berjodoh, kita akan sosialisasi lagi bagaimana cara membuat angket, atau kuesioner, yang non-tes ataupun yang tes misalkan dengan skala, atau yang non-tes ya, yang juga skala Goodman, dikotomus, ataupun yang lain. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Namanya siapa? Angkatan berapa? Nama saya Adam dari angkatan 2021. Oke. Udah lulus? PKM-nya belum, Bu. Nah, ini udah ini ya. Saya udah notice nih. Kalau saya udah ngomong gitu berarti harus lulus. Kalau udah ikut pelatihan ini harus lulus ya. Oke, bagaimana? Jadi Bu, tadi kan di uji yang produk itu kalau misalnya ada yang masih di bawah signifikasinya itu masih bisa, salah satunya bisa dihapus atau bisa nggak digunakan. Kalau di validitas juga bisa gitu nggak, Bu? Kalau misalnya ada yang nggak valid salah satu. Validitas kayaknya nggak ada ya, cuma itu aja kayaknya. Ya, kalau memang dia ini kan, kita kembali lagi ya. Udah kehapus belum? Ini ya. Berarti kalau memang kita lihat aja ini kan udah per apa nih? Item ya. Misalkan memang dia lebih dari 0,05 berarti kita hapus. Kita analisis lagi kayak awal. Paham? Tinggal kita lihat aja signifikasinya yang mana. Yang lebih dari 0,05. Kalau mau rajin ya silakan bandingkan aja koefisien korelasi persennya lebih dari R tabel atau tidak. Kalau saya sih udah males ya. Ngapain gitu ya. Kalau emang udah ada gini langsung aja gitu kan. Mudah ya. Jadi nggak perlu pakai Excel lagi ya. Ada yang di sini penelitiannya kualitatif? Angkat tangan. Skripsinya? Nggak usah takut. Angkat tangan. Oke. Yang lain kuantitatif semua?
Oh, R&D angkat tangan. Oh, didominasi sama R&D ya. Yang lainnya apa nih? Belum penelitian? Hah? Yang lainnya apa? Nggak penelitian? Oh, belum. Oh, belum. Hah? Kuantitatif. Coba kuantitatif yang mana? Angkat tangan. Oh, sedikit ya. Yang kualitatif. Kayak analisis boleh, PTK juga masuk. Mana? Angkat tangan. Desain riset juga boleh. Angkat tangan. Cuma satu. Oke. Terus apa lagi ya tadi ya? R&D ya? Udah tadi. Udah saya sebut belum? R&D siapa? Angkat tangan. Wah, yang lainnya ngapain? Semester 6. Oh, masih semester 6. Wah, salah saya tadi menanya kalau saya tidak gitu ya. Oke. Mungkin bisa mulai baru. Ternyata gampang ya kuantitatif. Ternyata seru ya kayak gitu. Ini masih pengujian validitas dan reliabilitas loh. Belum nanti uji T-nya. Kalau ANOVA gimana ya? Uji F-nya. Nah, jangan-jangan lebih seru loh. Ya. Saya pun juga sama dulu. Kualitatif ya. Akhirnya PTK sama kualitatif. Setelah saya lulus, saya sekarang lebih ke arah kuantitatif. Karena mungkin lebih seru. Gitu. Mungkin ada yang mau berubah? Haluan? Silakan. Ya, tapi belajar lebih dalam lagi ya. Jadi cuma hanya sekedar gini doang loh ya. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas, ingat dengan skala Likert. Kalau nanti yang biner itu beda lagi. Oke. Ya. Ini ya, saya juga sudah memberikan apa nih interpretasinya. Jadi ini bisa dibaca-baca lagi di rumah gitu ya. Jadi kalau dari hasil ini kita bisa interpretasikan seperti itu ya. Juga sudah saya jelaskan juga. CA-nya menjadi crown batch alpha-nya menjadi 0,710. Oke, cukup dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah seperti ini, mungkin yang udah sampai tahap instrumen, udah uji coba, bisa untuk melakukan pengujian, gitu ya, ke responden untuk validitas. Ini validitasnya bukan ke expert judgment ya. Nanti ada lagi. Kalau yang expert judgment pakai apa? Banyak. Kalau pakai menggunakan kuantitatif bisa I can V, boleh. Itu bagaimana Bu ya? Ya nanti kalau ada pelatihan lagi silakan gitu ya. Nggak harus di sini juga, yang lain juga bisa. Ataupun dosen yang lain. Itu menggunakan expert judgment. Kalau ini partisipan ya Bapak Ibu ya, semuanya ya. Jadi ke responden nanti minimal berapa? 30. Oke, kalau udah mau diuji coba, saya punya instrumen Bu. Terus saya ingin uji cobakan gitu ya ke partisipan. Saya kenal sama satu sekolah gitu. Satu kelas itu sekitar 36 atau gitu ya. Silakan diuji cobakan gitu ya. Terus dicoba diujikan gitu ya, pengujian reliabilitas dan validitas. Wah, seru Bu gitu ya. Saya mau lanjut berikutnya Bu, yaudah selesai saya mau ganti Bu, gitu ya. Mau kuantitatif. Nah, udah belajar itu ya. Uji normalitas, terus apa lagi? Homogenitas dan lain-lain. Asumsi klasik gitu ya. Itu sendiri juga itu. Itu karena nanti itu juga harus ada khusus untuk mempelajari itu juga. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Sekarang saatnya untuk praktik Bapak Ibu secara mandiri. Seperti yang saya bilang, tadi itu ada sampel saja, contoh dari saya. Silakan untuk dicoba sendiri. Pengujiannya bagaimana? Bu, saya mau skala Likert tapi 4 point, hanya 4 titik. Itu malah akan bagus. Kenapa? Karena pengalaman saya sebagai responden, kadang-kadang masih awal-awal sekali ya, masih sama kayak kalian, masih unyu-unyu gitu ya, masih S1 gitu ya. Saya itu kalau dapat saya jadi responden ngisi angket, saya sukanya aman. Selalu ngisinya yang netral. Ya kan? Sedang-sedang saja, gitu ya. Padahal itu nggak baik juga, ya. Nah, makanya pada saat saya sudah mulai agak ini, saya menghilangkan. Jadi, saya hanya skala Likert 4 point aja. Hanya 4 titik aja, gitu ya. Yang netralnya saya hapus. Udah jelas, sudah kamu mau suka, setuju atau tidak setuju, jelas itu sudah.
gas kemana-mana. Kalau 3 point ya boleh aja kayak gitu, tapi saya pengen lebih agak inilah, jadinya 4. Bisa nggak Bu, kadang-kadang itu saya skala Likert tapi yang 7 point atau bahkan 9 point? Bisa. Makanya banyak baca jurnal internasional. Jangan kaget, ternyata skalanya itu bukan hanya 5, 4, tidak. Ada juga loh yang sampai 7, 9. Bisa, baca aja jurnal internasional. Itu pun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Paham? Jadi silakan dibuat instrumennya yang benar, cari di jurnal internasional ya, skalanya orang, kemudian dimodifikasi, disesuaikan dengan konteks penelitian Bapak Ibu semuanya, di sekolahnya, di konteks bahasa Indonesia gitu ya. Indonesia juga akan beda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, disesuaikan juga. Oke? Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Terakhir kali pertanyaan dari saya? Tidak ada? Oke. Baik, itu aja dari saya. Saya akhiri. Selamat siang dan selamat sore ya. Selamat sore dan terima kasih.